2 tahun terakhir ini dunia sedang dilanda krisis kesehatan berupa hantaman pandemi COVID-19, mulai dari varian Delta hingga yang baru-baru ini muncul, yakni varian Omicron. Hampir semua negara mengalami dampaknya, tak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, semua sektor mengalami krisis, tak terkecuali sektor perekonomian. Mulai dari merosotnya pendapatan hingga ribuan karyawan harus PHK dari perusahaan via tempat bekerja. Bahkan yang terparah, perusahaan harus menutup usahanya. Untuk menyikapi pandemi COVID yang entah kapan akan berakhir ini, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap? Bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, mulai dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneternya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah mengambil kebijakan dengan memprioritaskan protokol kesehatan, yaitu vaksinasi COVID-19. Selain itu juga perlindungan sosial dan 9 kredit usaha rakyat UMKM. Jadi dengan berbagai kebijakan, pemerintah mempunyai tantangan, yaitu dengan pandemi COVID itu sendiri munculnya varian baru, yaitu Omicron. Melihat daya konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun semakin naik, maka ini menjadi sebuah peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi ditambah dengan THR dan gaji 13 yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, ini dapat meningkatkan minat beli masyarakat dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi pada tahun 2022 mempunyai tantangan nilai tukar rupiah yang sangat melemah dengan tidak terkontrolnya jumlah uang yang beredar di Indonesia. Peluang dengan terjaganya suku bunga tabungan dapat menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengambil kebijakan diskonto dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga tabungan agar jumlah peredaran uang di masyarakat dengan jumlah yang stabil. Tantangan nilai tukar uang rupiah pada Bank Indonesia pada tahun 2022. Resiko terhadap pergerakan nilai tukar rupiah karena adanya risiko tapering off dari Bank Sentral Dunia, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Ketidakpastian di pasar keuangan global dan arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed sebagai otoritas moneter Amerika Serikat serta appetite investor asing di pasar keuangan domestik. Dalam denominasi rupiah untuk memitigasi risiko nilai tukar dan pasar spot dengan menjual dolar Amerika Serikat. Pasar spot yang dimaksud di sini adalah tempat perdagangan instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas yang dilakukan lewat transaksi langsung di tempat atau transaksi segera. Contohnya seperti pasar surat berharga, valuta asing, serta membeli obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah di pasar sekunder. Dalam tingkat suku bunga SDN, pemerintah menjaga agar inflasi tidak melebihi 4% dan pergerakan arus modal keluar dari emerging market Indonesia akibat dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Kebijakan minyak mentah di Indonesia yaitu mengalokasikan APBN untuk menambah produksi minyak mentah untuk kegiatan ekspor. Peluang dari minyak mentah di Indonesia yaitu dengan berhasilnya rencana OPEC dan melanjutkan potongan produksi yang mendorong kenaikan harga minyak di dunia. Harga minyak mentah di Indonesia menurunkan harga BBM dan peningkatan produksi OPEC. Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia memang disebut menyebabkan penurunan aktivitas perputaran minyak mentah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari titik 5,2 sampai dengan 5,5%. Untuk menggapai pertumbuhan itu, pemerintah menggunakan cara salah satunya adalah lifting minyak mentah dan lifting gas. Dari cara tersebut, pemerintah memiliki kebijakan yaitu menggunakan teknologi steam flood, yang dimana
steam flood tersendiri adalah injeksi uap yang banyak digunakan untuk mengekstraksi minyak mentah berat. Kemudian tantangan yang didapatkan pemerintah dalam melakukan cara ini ialah defisit transaksi perdagangan di sektor migas. Pemerintah Indonesia dengan ini melihat dampak pandemi COVID, pemerintah terfokus akan pemulihan ekonomi, di mana mereka tetap memprioritaskan kesehatan. Pemerintah mengambil kebijakan, diantaranya yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana mereka akan tetap memprioritaskan tentang tantangan dan peluang yang akan terjadi pada kebijakan tersebut. Pemerintah memiliki beberapa asumsi yang akan menjadi tolak ukur terhadap pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Asumsi tersebut yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2022. Yang kedua yaitu inflasi, di mana pemerintah menargetkan sebesar 3%. Yang ketiga yaitu nilai tukar sebesar 1.350.000 per US dollar. Yang keempat yaitu tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun, di mana pemerintah menargetkan sebesar 6,82%. Yang kelima yaitu harga minyak mentah Indonesia sebesar 63%. Yang keenam yaitu lifting minyak mentah sebesar 703.000 barel per hari. Yang ketujuh yaitu lifting gas sebesar 1.036.000 per barel per hari. Dari ketujuh asumsi tersebut, pemerintah Indonesia harus menekan tolak ukur tersebut agar dapat membantu pemulihan Indonesia pada tahun 2022 saat ini. Pemerintah Indonesia dengan optimis menargetkan pertumbuhan negara Indonesia tahun 2022 sebesar 5,2% hingga 5,5%. Hal ini bukan hanya sekedar ditargetkan, namun didukung dengan adanya kebijakan moneter yang lebih mementingkan UMKM, serta dengan bekerja sama dengan kebijakan fiskal di mana terdapat bauran dan antara kebijakan fiskal serta dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berfungsi untuk menahan dan menurunkan tingkat bunga kredit bagi kreditur yang ingin memulai usaha UMKM-nya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat membuat usaha dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan mencapai target. Pemerintah Indonesia juga menargetkan bahwa tingkat inflasi tahun 2022 negara Indonesia sebesar 3%, di mana pemerintah Indonesia harus bekerja keras dengan adanya bauran antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di sini pemerintah harus mampu menahan nilai tukar rupiah yang ditargetkan sebesar 14.350 per 1 dolar. Pemerintah harus tetap melihat adanya perubahan-perubahan dari kebijakan moneter negara lain agar tetap nilai tukar rupiah bisa menguat dan tidak melemah.